Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wal akhirah. Allahumma ij'alna min warathati ilmi nabiyyika ar-rasikhina fil ilmi innaka 'allamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa yawmiddin. Alhamdulillah kita telah mengajarkan kembali ini ngaji bareng takrif makulat. Salah kita takrifil makulat karya Syekh Abi Alayan Asy-Syafi'i. Beliau makamnya ada di sampingnya Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Jadi satu komplek. Kalau teman-teman ziarah ke Syekh Zaki Ibrahim, sampingnya itu ada tuh, makamnya Syekh Muhammad. Itu jangan lupa diziarahi juga. Nah, kalau syukur-syukur teman-teman nanti tataman atau ininya di Sombi. Nah, kemarin kita telah membahas tentang muqaddimah. Ini muqaddimah tentang makulat asyar secara umum. Jadi makulat asyar ini merupakan ilmu bukan juz'un daripada ilmu mantik, tapi dia yusah itu fahmana lisahmi ilmu mantik. Biasanya para ulama itu menaruhnya itu di pas ketika sebelum pembahasan ta'rif, karena itu membantu pemahaman kita dalam menganalisa sebuah benda menggunakan pisau analisa kuliah Holmes. Nah, kemudian kemarin juga kita telah berkenalan gitu tentang apa namanya, tentang makulat secara sedikit. Yakni ada makulat awaliyah dan makulat sanawiyah. Gitu kan. Makulat awaliyah itu merupakan tabiat mafhum, tabiat mafhum yang mutasawwirah, yang tergambar min haitsu hiya. Jadi benar-benar esensi hakikinya yang merupakan apa namanya, yang ada di diri suatu objek. Misalkan di depan kita ada banyak manusia. Ada Muhammad, ada Azmi, ada Farhan. Nah, itu kan banyak sekali tobat mafhumat gitu. Dari situ kita ambil sebuah makna yang mustarok min haitsu hiya tanpa adanya percampuran apapun atau percampuran nisbat dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai makulah awaliyah. Jadi kayak misalkan itu tadi Zaid dan lain sebagainya itu tadi merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai insan. Naunya akan insan. Jadi mereka ini merupakan sebuah hakikatnya itu sama, ini sama-sama manusia. Nah, kalau misalkan kita ambil makna universalnya, makna kulinya kan kuluna insan gitu. Otomatis kalau misalkan kita pakai kata-kata kita ini semua manusia kan otomatis perkara-perkara moral pada orang lain itu kan pasti terjaga. Jadi nggak sampai lah kita menjarah rumah-rumah Mas Sahroni dan lain sebagainya gitu. Karena mereka sama-sama manusia gitu. Meskipun ada yang mengatakan oh dia zalim jadi gitu. Ya itu kan urusan lain. Jadi ya sama-sama manusia. Nah, ini merupakan contoh dari makulat awal. Kemudian makulat sanawiyah kemarin kan merupakan sifat wa ahwal ta'ridu lil makulat al-awaliyah. Ini merupakan sifat ahwal. Maksudnya sifat ahwal yang ta'ridu. Ini kan maksudnya ta'ridu itu kan mendatangi. Ta'ridu itu mendatangi. Jadi aridun lil makulat al-awaliyah. Yang arid lil makulat al-awaliyah ini maksudnya makulat awaliyah itu kan seperti tadi, misalkan hewan natik atau insan tadi. Itu kan apa ya, istilahnya kan telanjang dari segala hal yang dinisbatkan kepada manusia. Jadi ya cuma sekedar al-insan hewan natik. Nah, itu merupakan makulat awaliyah. Nah, makulat tsaniyah itu yang ta'ridu lil makulat awaliyah. Maksudnya itu yang mendatangi, jadi mendatangi objek. Seperti halnya
apa namanya kuliah juz'iyah seperti yang kemarin kita pelajari. Kita kan katakan al-insan kulli, bukan al-kulli insan. Jadi yang namanya ta'ridu itu dia sifatnya mendatangi. Jadi sifat kulli ini mendatangi insan. Sifat juz'i mendatangi zaid. Itu merupakan makulat tanah. Ini merupakan analisa kedua atau penalaran level kedua. Nah, kemudian makulat sanawiyah juga terbagi menjadi dua, kemarin kita pelajari ya. Ini makulat sanawiyah falsafiyah sama mantikiyah. Kalau falsafiyah itu berarti menggunakan analisa hikmah atau falsafah. Seperti imkan, daruroh, wujub, imtina, illahul ma'lul, al-wahdah wal kasroh, al-kulli al-kulli wal juz'i, maksudnya al-kulli at-tabai wal juz'i at-tabai. Itu merupakan makulat saniyah falsafiyah. Kemudian ada makulat saniyah mantikiyah, yang mana analisa yang dipakai merupakan fanul mizan atau fanul mantik. Seperti al-kulli al-mantiki wal juz'i. Kemudian ada apa lagi? Ada tasawur wa tasdik. Itu yang digunakan sebagai pisau analisa makulat saniyah. Nah, kemudian kemarin kita juga telah membahas tentang kaifat awalul makulat, bagaimana cara makulat ini terlahir gitu. Nah, awal mulanya akal itu mentajarut surah rusia atau menelanjangi apa namanya objek indrawi. Ada kursi A, kursi B, kursi C, semuanya kita telanjangi. Maksudnya dari segi sifat-sifat yang mengitari dirinya. Ada kursi duduk, kursi apa namanya sofa dan sebagainya. Itu kita hilangkan sifat-sifat itu menggunakan kata kursi saja. Kemudian fayu itu mafihi imtiaz, kemudian kita jauhkan dia dari imtiaz. Nah, kemudian setelah itu kita hafazu bima fihi al-istiqamah. Jadi terjaga dari istiroh. Kan sama-sama kursi, sama-sama manusia gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai tawaludul makulat, itu kan dalam akal. Kemudian fahina itu nyasulu al-aqlu alal kulli minum. Nah, dari juz-juz yang telah kita teliti, kita analisa tadi, kursi A, kursi B, kursi C, itu kan melahirkan sebuah makna kulli yang disebut sebagai kursi. Dari juz-i, dari juz-i yang ada. Itu kan malai tasawur fil malai tasawur fil asli. Apa namanya? Malai tasawur apa? Yang tidak boleh ada istirok. Mayamna nafsu tasawuri an wuku syarikati fihi. Itu adalah juz-i. Kita dari juz-i itu diambil makna kulinya sebagai kursi. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas tentang ta'riful makulat dan khosais makulat. Mungkin kita kalau ada waktu nanti kita masuk pembahasan kitabnya langsung. Ta'riful makulat yang pertama adalah pembahasan ta'rif. Jadi nanti ada perdebatan juga. Makulah itu apa sih? Makulah itu apa? Makulah itu dari kata mahmul, dari kata mahmulat. Al-qaul sama al-haml. Al-makulat takni al-makulat. Mahmulat ini kalau misalnya kita review mantik gitu kan, ada al-maudhu, ada mahmul. Nah, otomatis kayak misalkan kita katakan al-insanu jauhar. Al-insanu jauhar. Al-insan ini kan maudhu. Nah, mahmulnya apa? Mahmulnya adalah jauhar. Nah, inilah jauhar inilah sebagai al-makulat. Jauhar ini sebagai makulat. Nah, nanti detailnya setelah ini akan kita bahas. Mufraduha makulat. Mufrad daripada makulat adalah wa innama tutlaqu 'alal mahmul makulatan. Mahmul ini juga diitlakan sebagai makulat. Di anna al mahmula
karena al-mahmul, karena mahmul itu fil qadiyah, itu makulan, yaitu makulan atau diisnadkan alal maudhu, terhadap maudhu, atas maudhu. Ya, misalkan kita katakan Zaidun katibun. Nah, itu otomatis kita kan menghamal kitab, menghamal sifat kitabah yang berupa kitab atau sifat kitabah atau subjek kitabah kepada Zaid. Maka kita katakan Zaidun katibun. Maka katibun, kata katibun itu yuhmalu ala Zaid. Berarti yang menjadi hamal, yang menjadi mahmul itu adalah katib. Kemudian Zaid sebagai maudhu. Fal makulatu fil lughah. Secara etimologi, secara bahasa, yang namanya makulah itu bermakna mahmulah. Seperti yang di atas tadi. Itu secara bahasa. Dan ini maknanya sangat luas. Maknanya sangat luas. Karena mahmulah ini wal murad biha lughatan itu terdiri atas mahmulat dzatiyah sama aradiyah. Wal murad biha lughatan a'ammu minal mahmulat az-dzatiyah wal aradiyah, ini masih dalam segi bahasa ini masih umum dia. Karena yang namanya mahmulat itu ada yang dzatiyah, ada yang aradiyah. Ai anna kulama wa yaqu fi martabatil mahmul yu'abbaru anhu bil mahmul. Nah, jadi segala hal yang sifatnya itu mahmul, yuhmal alaihi. Yang yuhmal, otomatis dia disebut sebagai makul. Ini kalau secara bahasa, kita batasi secara lughatan. Misalkan tadi, kita katakan, bukan tadi belum kita sebut. Misalkan kita katakan al-insanu, Zaidun insanun. Kata insanun ini kan juga, dia sifatnya nau. Nau itu kan kalau di dalam kuliah Thomas itu kan ada yang mengatakan nau ini dzatiyah. Atau kita katakan Zaidun hayawanun. Zaidun hayawanun. Hayawanun ini kan mahmul, yuhmal ala Zaid. Atau al-insanu hayawanun yang terdekat. Al-insanu hayawanun. Hayawanun ini yuhmal ala al-insan. Nah, ini kan mahmulat zatiyah. Seperti itu. Jadi masih benar-benar umum banget ini secara bahwa kemudian bahwa yuqalu ala maudhu'ihi. Bahwa ay al-maqula al-mahmul yuqalu ala maudhu'ihi. Yuqal itu kan dari kata yuqal jadi makulah, ada al-qul tadi. Atau yuhmal ya, bahwa yuhmalu ala maudhu'i ay yuhmalu alaihi. Walaysa al-bahtu hina anil makulat bimakna al-lughawi, bimakna al-lughawi. Nah, pembahasan makulah yang dibahas dalam makulat asyar itu bukan makna lugawinya gitu. Kenapa? Karena makna lugawi masih umum banget. Jadi di situ masih terdiri atas makulat dzatiyah sama aradiyah, sangat lebar pembahasan. Daerahnya sangat besar. Bal hiya 'alal bahti huna akhas. Nah, tetapi yang dibahas di sini itu lebih khusus daripada mahmulat dzatiyah sama mahmulat aradiyah. Kalau yuradu bil makulati kullu ma yuhmal. Jadi bukanlah yang dimaksud makulat itu adalah semua yang yuhmal. Bukan semuanya jadi mahmul itu makulat. Kita ada maudhu, misalkan ada qadiyah, kita katakan qadiyah itu adalah Zaidun katib. Otomatis kan katib sebagai mahmul kan. Nah, ini kalau di makulat asyar dia bukan sebagai makulat. Tapi kalau secara bahasa ya dia makulat, tapi bukan hal itu yang dibahas dalam makulat. Bal yuradu biha al-maqulu alladhi yattasifu
annahu jinsun alim la jinsa fawqahu. Akan tetapi yang dimaksud biha al-maqul itu apa? Al-maqul alladzi yattasifu bi annahu jinsun alim la jinsa fawqahu. Nah, kemarin kan kalau pas waktu kita ngaji mantik kan yang namanya jinsun itu ada tiga. Ada al-jinsul ali, al-jinsul asafil, sama al-jinsul mutawasid. Semua nggak berlaku kecuali al-jinsul ali. Di al-jinsul ali saja yang genus-genus tertinggi. Di annahu jinsun alin la jinsa fawq. Jinsun-jinsun kan banyak kan. Kemarin ada jismun. Jismun itu kayak jinsun. Dan ada anami. Anami juga jinsun. Al-hayawan itu juga jinsun. Tapi bukan semua itu yang dimaksud sebagai jinsun dalam makulat, tapi adalah jinsun alim. Jinsun alim ini berarti dia sifatnya yang paling tinggi, yang tidak ada jenis, tidak ada genus lagi di atasnya. Jadi dalam kerangka logika itu paling tinggi ya jauhar, atau yang paling besar daerahnya, daerah cakupannya itu adalah jauhar. Esensi tertinggi itu adalah jauhar. Karena jinsun alim la jinsa fauq. Wal jinsu asafil yuhmalu wa kadza al mutawasid. Nah, secara kodiah ya, yang namanya jinsu safil kan yuhmal juga. Tapi bahkan mutawasid juga yuhmal. Lakin al murad guna, al murad wa al jinsu al ali faqat. Tapi yang dimaksud dalam makulat asar itu hanya al jinsul ali. Jadi genus tertinggi. Fahiyya al ajnasul aliyah. Maka yang dimaksud dengan al-maqulat al-asyar itu al-ajnas al-aliyah atau genus-genus tertinggi. Allati tuhitu bi jami'il mawjudat, yang mana dia mengintari setiap mawjudat fi alamil dalam cakupan alam kemungkinan. Ya, cakupan alam kemungkinannya dimaksud di sini kalau dalam ada al-imkanul am sama al-imkanul khos. Nah, di sini yang dimaksud adalah al-imkanul khos. Al-imkan al-khos. Fahada istilahul qaum. Inilah yang dipakai oleh kaum. Ada al-mustalah. Maksudnya yang yukmal itu yang ini. Misalnya makulat asyar itu takrifnya apa? Adalah al-ajnasul aliyah. Allati tuhitu bi jam'il mawjudat fi alamil ilm. Dari kata-kata alamul imkannya otomatis kan sudah mengeluarkan yang pertama al-wajib, wajibul wujud, ini zat Allah SWT, dan sifat-sifat Allah SWT. Otomatis zat Allah tidak bisa kita katakan sebagai jauhar, dan sifat-sifat Allah tidak bisa kita katakan sebagai arad. Karena yang dibahas dalam makulat asar itu untuk menganalisa objek-objek kemungkinan, objek-objek yang mungkin. Seperti halnya manusia dan lain sebagainya. Begitupun al-ma'dum yang tiada, hal-hal yang tiada itu tidak dibahas dalam makulat asro. Kayak misalkan al-anqa atau Phoenix itu nggak dibahas karena hal itu merupakan, kalau bisa dikatakan, karena kita belum pernah terbayang ada Phoenix di luar, itu kan merupakan amr i'tibari yang istiroi. Jadi amr i'tibari itu ada dua. Ada amrun i'tibari intizai sama amrun i'tibari istiroi. Amrun i'tibari intizai itu adalah amr i'tibari. Amr i'tibari itu kan secara bahasa ya, itu perkara-perkara yang sifatnya hanya ada di akal. Jadi tidak ada wujudnya di luar. Kedua, yang pertama ada istiroi. Istiroi itu berarti ya kita membuat sendiri. Ada yang intizai itu berarti muntaza minal kharij. Muntaza itu artinya diambil.
Jadi kita mengambil sebuah objek tertentu kita taruh di akal. Nah, itu sebagai amrun i'tibari intizai. Nah, itu otomatis tidak dibahas di makulat asrof. Al-ma'dum al-mungkin. Misalkan anaknya Azmi kan belum lahir, tapi kan mungkin dia makdum tapi mungkin. Nah ini nggak dibahas di sini. Jadi anaknya Azmi seperti apa itu kan belum dibahas. Kenapa? Karena dia laisalahu wujud horisi al-an waktu itu belum ada. Nah, itu yang disebut sebagai makulat asal. Ya, al-ajnas al-aliyah allati tuhitu bi jami'il mawjud fi alamil imkan. Ai fi alamil imkan al-khas. Alamil imkan al-khas. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan khosois. Nangkap ya teman-teman yang tadi, pokoknya intinya secara apa namanya? Secara akal, kalau kita pakai hierarkinya pohon Porphyrius kemarin, paling atas kan ada jauhar, ada jism, ada jismonami, ada hayawan. Itu kan kita katakan gini, al hayawan dua al jismonami. Berarti otomatis al jismonami itu yuhmal alal hayawan. Kemudian di atasnya al jismonami ada jismun. Maka kita katakan sebuah qadhiyah al jismu an-nami huwa al jismu. Jadi al jismu itu yuhmalu ala al jismu. Kemudian di atasnya lagi al jismu ada jauhar. Maka kita katakan al jismu huwa al jauhar. Akan tetapi semua daerah yang di atas tadi kan sifatnya luas. Jauhar, jism nami dan seterusnya itu sifatnya luas. Otomatis dia bisa dijadikan amal untuk segala hal yang ada di bawahnya. Kita bisa katakan al-hayawan jauhar. Kita juga bisa katakan al-jismu an-nami jauhar. Kita juga bisa katakan al-jismu jauhar. Nah, yang paling otoritatif dijadikan mahmul yang sejati itu adalah jauhar. Kenapa? Karena dia yasduku alaihi kullama tahtahu. Zaid kita katakan jauhar. Jadi semua hal itu yasduk ala jauhar. Itu dia yang di esensi. Substansi. Jauhar adalah substansi. Nah, otomatis dengan sejarah Porphyrius tadi yang dibahas dalam akurat itu kan al-jinasul aliyah yang mana disebut sebagai al-jauh. Ini coret-coret. Nah, kemudian isul makulat. Kita masuk ke pembahasan karakteristik makulat. Nah, pertama, anul makulati la taqa'u mawdu'an. Jadi yang namanya makulat itu tidak mungkin ada pada maudhu. Jadi maudhu itu tidak bisa dijadikan makulat. Kenapa namanya aja mahmul? Karena al-makulata hi al-mahmul. Bahwa jaba an ya antaqa'an mahmulan, maka harus terjadi sebagai mahmul. Berarti sifatnya kalau dalam qadhiyah itu berarti sifatnya harus sebagai sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang lain. Yang pertama. Yang kedua, annaha minal basaid. Basaid itu artinya adalah kholi minat tarkib, yang tidak memiliki tarkib. Basit. Jadi benar-benar basit, tidak ada tarkib di dalamnya. Nah, ini nanti pembahasan ini nanti akan nyambung ke bagaimana kita mendefinisikan takrif makulat. Jadi yang namanya makulat itu harus basit,
Basit itu apa ya? Tidak tersusun atas segala hal. Walaisat murakkabatan min jinsin wa faslin. Nah, ini yang dimaksud. Tidak bisa kita katakan makurat itu tersusun atas jinsun wa faslin. Kenapa? Ya karena dia itu sebagai al-jinsul ali. Nah, ini nanti kalau misalnya kita bikin ta'rif al-hattam, kita kan harus menggunakan al-jinsu wal faslu. Mana mau pakai al-hattam? Jinsunnya ada nggak ada? Dia aja sebagai jinsun alim. Lah jinsun fauqhu. Otomatis dia tidak bisa kita ta'rif dengan hattam. Walaisat murakkabatan min jinsin wa faslin. Li annal murakkab huwal ladzi yatarakkabu min al-juz'il mushtarak. Atau yang dimaksud juz'ul mushtarak ini adalah jinsun wal juz'i wa min al-juz'il khas. Al-juz'il khas itu maksudnya adalah faslun. Wal mafrud annaha la jinsa fawqaha. Dan seharusnya yang terjadi yang namanya makulat itu la jinsa fawqaha, tidak memiliki jenis lagi di atasnya gitu. Fala yakunu laha juz'un mustarak wala fala yakunu laha juz'un mustarak. Maka dia tidak memiliki juz'un mustarak. Bagian-bagian yang mustarak sebagai jenis gitu. Yang mustarak ala. Jadi misalkan jauhar itu tidak ada yang yastariku alaihi. Jauhar ya jauhar. Karena apa? Karena di atasnya nggak ada lagi gitu. Beda sama apa namanya? Kita katakan sebagai misalkan hayawan. Hayawan itu kan ada juz'ul mustarak. Makanya hayawan kita katakan hayawan itu jismun nami, karena dalam jismun nami itu ada istirok hayawan. Wa ma la jinsa lahu la fasla lahu. Kalau misalkan nggak ada genus, otomatis tidak ada fasalnya. Alal masyhur batan. Nah, ini pendapatnya mutaakhirin. Jadi kalau nggak ada jenis, otomatis nggak ada fasal. Kalau nggak ada jenis, otomatis nggak ada fasal. Jadi jauhar ini kan nggak ada jenisnya di atasnya. Otomatis dia bawahnya pun jadi fasal alladhi yufasiluhu ma'al akhar ma'al istirok. Ma'al istiroki. Jadi jauhar ya jauhar. Tetap. Yang kedua. Yang ketiga adalah annaha mutabayyinatun bitamamidzat. Jadi relasinya itu tabayun. Bukan amkhos atau amkhos mutlak, umkhos mutlak atau umkhos min wajah ataupun tasawi, tapi adalah tabayun. Tabayun itu apa? Jadi benar-benar berbeda secara hakikat, secara esensial, secara mahiyah, secara definisi itu benar-benar berbeda. Annaha mutabayyinatun fi tamamid dzat. Secara zat keseluruhan itu dia sifatnya mutabayyinah atau berbeda, benar-benar berbeda antara makulat satu dengan makulat yang lain. Kayak misalkan kita katakan al-jauhar. Kemudian al-jauhar itu ada lagi makulat kam dan kaif. Kam, kaif, jauhar ini tiga hal yang berbeda. Pembahasannya sangat-sangat berbeda dan mutabayyinah. Dan ini bitamamid dzat, otomatis sama sekali nggak ada yang mempersamai mereka. Jadi di atasnya udah nggak ada lagi. Jadi di atasnya sudah tidak ada lagi yang menjadi maksim atau mauridul kismah daripada jauhar, kemudian kam, kaif, kecuali makulat asr. Makulat asr ini berarti sebagai apa nih, maksim daripada jauhar dan lain sebagainya. Ai anna al ajnas al aliyah mutabayyinatun fi tamamid. Jenis-jenis aliyah atau jenis-jenis tertinggi dia mutabayyinatun fi tamamid. Wa hiyatul kaifi tabayyunun tabayyana tubayyinu tabayyana. Wa hiyatul kaifi tubayyinu ma hiyatul kab.
Jadi mahiyat atau esensi daripada kaif itu membedai atau mentabayuni mahiyatnya kam kita memiliki benar-benar beda secara definisi. Kam itu adalah kuantitas, sedangkan kaif adalah kualitas. Contoh, kita katakan pintu ya. Pintu itu ukurannya tingginya 2 meter. Itu kan beda kalau kita katakan pintu itu kualitasnya, misalkan kualitas yang kita pakai adalah kualitas kaif yang mahsusah mahsusah yang rosikoh. Misalkan dia ini enggak yang gue rosikoh, yang kaifiyah, kaif yang sifatnya tidak rosikoh, tidak ada di dalam hal itu. Kayak contohnya dia warnanya coklat. Warna coklat ini kan merupakan kaif yang enggak ada hubungannya dengan 2 meter. Gitu. Itu bayin. Mahiyatuhuma mutabayinatan. Wa makna al-mubayyanah fi tamamid dzat ay la yujadu juz'un mushtarakun bainaha. Tidak ada juz'un mushtarak atau jinsun bainaha antara dua hal itu. Tidak ada suatu hal yang menjadikan mereka itu mirip dengan satu sama lain. Kam sama kaf itu nggak ada kemiripannya. Di anna halajin safauqoh, karena tidak memiliki jenis di atasnya. Liyakuna juz'an mustarokan. Ya tidak ada jenis di atasnya. Kalau ada jenis di atasnya otomatis dia memiliki mustarok. Wa adaduha inda Aristo asyar. Adat daripada makulat asyar itu ada asyar. Ada 10 itu menurut Aristoteles dan mutaqaddimin falasifah atau mutaakhirin gitu. Mereka sepakat bahwasanya yang namanya makulat itu asyar dan kulluha maujudatun fil kharij. Ada di alam realita. Nah, ini menurutnya para filosof. Wakaza indal muhaddiqin menurut al-filsafah huwa al-masyhur. Dan yang masyhur yang namanya makulat itu ada 10. Dan 10-10-nya ini waqi'un fil kharij. Wujudiyun fil kharij. Ada di luar. Maksudnya ada di luar berarti di alam universal itu ada. Di alam realita itu ada. Ada 10, Yang pertama jauhar, kemudian ada kam, ada kaif, ada ain, ada mata, ada nisbah, ada yang al-milku, ada al-fi'l walin fi'al. Itu semua itu ada di luar wujudi fil kharij. Itu indah Aristoteles wa mahqiqin falasifah. Nah, berbeda dengan mutakalimin. Gitu. Kalau para mutakalimin itu oke, semuanya itu ada. Jauhar sampai terakhir infial itu. Infial itu semuanya ada. Akan tetapi yang maujudun fil kharij dalam di alam realita itu hanya ada yang pertama ada jauhar, yang kedua ada kaif, dan yang ketiga ada ain. Jadi cuma ada 3 hal itu di alam realita. Terus yang lain gimana? Yang lain tetap ada, tapi di alam milik tibar, di amr tibar ini sifatnya tuh yang tibar, ada di dalam otak saja, bukan ada di kharij. Nah, itu menurutnya para mutakallimin. Jadi mutakalimin jumhur mutakalimin itu mengatakan yang namanya makulat asrof yang wujud di fil kharij itu ada kaif,
ada ain, dan ada jauhar. Jadi ada 3 doang. Gitu. Mereka mengingkari kam. Jadi kamiyah itu bagi mereka itu itibari. Gitu. Misalkan kalau adat ya, misalkan kita katakan 2 meter. 2 meter ini menurut para mutakalim itu kan kalau di makulat itu maksudnya al-kamu al-munfasil. Al-kamu al-munfasil itu adalah sebuah kuantitas yang tidak eksis di alam luar, yang terputus. Gitu. Munfasilah, kamu munfasilah. Nah ini bagi para mutakalimin nggak ada, ini di luar tuh nggak. Jadi 2 meter itu di alam ibar. Tapi kalau para falasifah nggak gitu, maksudnya 2 meter itu sifat 2 meter yang dia tahakoku fi pintu ya fil bab, yang dia tahakuk dalam sebuah pintu itu ya ada di luar gitu. Kalau misalkan nggak ada ya terus berarti pintu ini nggak memiliki sifat 2 meter gitu. Nah, itu pada akhirnya kan mau nggak mau yang namanya sifat 2 meter itu waqi'un fil kharij. Jadi titik temunya di situ. Oke. Nah, itu merupakan pembahasan adat daripada makulah. Daripada makulah indah aristowa indal muhaqiqin minal falsafah itu ada 10 tanbih. Tanbihun ya alam, ketahuilah anna ta'arifal makulat, sungguhnya definisi makulat laisat hududan, bukanlah ta'arif makulat itu had, la yu'rafu bil haddi. Jadi tidak bisa kita ta'arifkan dengan had. Ada hatam, ada had nakis kan, teman-teman pernah belajar kan. Kalau hatam itu jinsun faslun, kalau had nakis itu kita sebutkan sebagai salah satu asal misalnya. Zaidun natikun. Itu merupakan tarif had nakis. Nah, kemudian juga tidak didefinisikan sebagai rusum atau rosum tam. Wala rusuman tamatan. Begitupun makulah tidak bisa didefinisikan dengan rosum tam. Balhia rusumun. Tapi makulat asro itu takrif makulat asro itu didefinisikan dengan rusum nakis atau rosum nakis. Rosum nakis ini pun berarti bisa juga kita katakan sebagai takrif lafzi ya. Kita katakan bahwa al makulat asro wa ala jenis al aliyah itu udah cukup. Amal awal atau di mana la yu'arrafu bil hudud atau bil had. Wali anaha basaid seperti tadi dalam khosais makulat gitu. Anaha minal basaid. Jadi tidak ada tarkib antara jinsun wa faslun. Basit, benar-benar basit. Wa ta'rifu bil had la yakunu illa lil murakkabat min jinsin wa faslin. Dan definisi yang bil had la yakunu illa lil murakkabat min jinsin wa faslin. Tidak akan pernah terjadi kecuali yang tersusun atas jenis wal fasl. Wasani fali anna rasmatam la yumkinu biduni asdil jinsi fihi. Nah, yang kedua, rosem tam itu tidak bisa kita jadikan definisi untuk makulat asroh. Why? Karena yang namanya rosem tam itu pasti tersusun atas jinsun juga. Sedangkan yang namanya makulat asr itu adalah al jinsu al ali.
la jinsa fawqahu fa kaifa yu'rafu bil jinsi wa huwa laisa lahu jinsun. Wa hadhihi al maqulatu ajnasun 'aliyatun la jinsa laha fawqa. Dan makulat ini adalah ajnas aliyah, genus-genus tertinggi yang tidak ada jinsun lagi di atasnya. Paling tinggi lah, puncak daripada hierarki. Jadi jinsun alim, jauhar dan lain sebagainya. Walakin yasih antur sama rosman nakis. Tapi bisa ditarif dengan rosm nakis. Jadi tadi tarif rosm nakis yang tarif yang disuguhkan oleh para ulama gitu kan. Itu kan bahya al-ajnasul aliyah allati tuhitu bi jami'il mawjudat fi alamil imkan. Nah, ini rosm nakis semua ini. Nggak ada hakikatnya jinsun dan fasulun di sini. Nah, seperti itu. Kemudian maksimul makulah wa al-mahiyah. Maksim. Apa itu maksim? Maksim itu adalah sebuah mauridul kismah. Mauridul kismah atau mahalul kismah. Jadi apa ya? Ada maksim, ada tisbun. Yang di atas itu adalah maksim. Ini sebenarnya ilmu ada bahasa. Ada maksim, bawahnya kism. Sampainya kism ada kosim. Misalkan kita katakan apa? Pintu itu kan kita jadikan maksim. Kismun dari pintu apa? Misalkan engsel. Kemudian ada apa lagi? Misalkan ada bagian pintu kunci misalkan dan lain sebagainya. Itu kan merupakan kismun daripada pintu sebagai maksim. Jadi maksim itu adalah mahalul kismah yang akan dibagi itu disebut sebagai maksim. Maksimul makulati huwa al-mahiyah. Maksim daripada makulat asro itu adalah mahiyah atau esensi atau fluiditas. Dan qasimu al-mahiyatu inkisaman awaliyah. Secara pertama kali yang dibagi dalam mahiyah itu adalah jauhar wal arad. Jadi pertama kali mawrid kismah yang kita gambarkan di atas misalkan ya. Di atas ada misalkan coret-coret di sini. Di sini ada mahiyah. Nah, mahiyah ini dia sifatnya sebagai mauridul kismah, sebagai maksim. Di bawahnya ada jauhar, ada arad. Jadi mahiyah, bawahnya mahiyah ada jauhar, ada arad. Wa kullun minal jauhari wal arad yanqasimu ila aqsamin mukhtalifah. Wal maksim laha jami'an huwa ilmu. Dan maksim dari semua yang yanqasimu ila aqsamin mukhtalifah dari arad tadi. Itu tetap yang paling tinggi itu adalah mahiyah. Wa hadzal inqisam walil mahiyah bermakna al-maqul asani. Nah, ini yang menarik di sini itu yang kalau teman-teman perhatikan kan. Mahiyah itu kan kemarin apa? Maqulah awaliyah gitu. Tapi yang dimaksud di sini, yang mahiyah yang di sini itu adalah mahiyah bermakna al-maqul asani, bukan al-maqul al-awal. Inqisam walil mahiyah. Al-maqul itu otomatis esensi pembagian itu yang disebut sebagai al-maqul asani bukan al-maqul al-awal gitu. Ya maqul al-awal yang mana? Ya maqul al-awal yang al-mahiyah. Al-mahiyah itu sendiri. Yang ditandai biru misalnya. Mahiyah ini merupakan al-maqul al-awal. Kayak kita katakan yang kemarin itu
hayawanun natik. Awal. Jadi mahya ini kan dia esensial dari semua objek-objek yang ada, itu esensial. Yang mustarok itu apa? Nah, itu disebut sebagai mahya. Nah, itulah makhluk awal gitu. Nah, yang hadal inqisam pembagian ini, jadi yang mana? Jadi kan yang bawah. Kita kasih tanda misalkan warna kuning lah ya. Otomatis jauhal wal arad itu adalah makulat penalaran kedua. Jadi penalaran yang pertama itu adalah mahiyah, hayawan natik tadi. Kemudian setelah direduksi lah, bukan direduksi, dipecah lagi. Ya, jauhar ada arad itu adalah ampul. Seperti itu, teman-teman. Sampai sini ada yang bertanya atau yang kurang lah? Sampai sini aman ya? Aman, aman, masih hidup. Oke, kita akan langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan kitab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul al-musannif rahimahullah. Allah bihi bi ulumihi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman afadu 'alal mungkin. Hamdan liman afadu 'alal mungkin. Hamdan pujian tetap liman afadu 'alal mungkin. Kepada yang afadu yufidu ini dari kata. Nah, ini sebenarnya ya. Ini itu yushiru ila al-falsafah. Yushiru ila al-falsafah. Misalkan di awal-awal nazamnya mantik itu kan sempat ada baraatul istihlal namanya. Baraatul istihlal itu adalah coret-coretannya nggak hilang. Baraatul istihlal itu adalah sebuah mukadimah yang yushiru ila ma sayubhasu fil kitab. Apa yang akan dibahas di kitab itu baraatul istihlal. Hamdan liman afadu 'alal mumkinat saha ibal jud. Jadi dari kata afadu ini fight, tarikatul apa namanya? Nazariyatul fight. Bagaimana sih? Fa'an bataha bi qudratihi minal adami ilal wujud. Salatan wa salaman ala sayyidi ahbabihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du fahadihi risalatun fi ta'arifi al-maqulat. Wa aqsamuha murattabatan ala muqaddimat. Wa maqalataini wa khatimatan. Ini adalah risalah kita arifin. Jadi musannif menyebutkan judul. Jadi judul kitab ini adalah risalatun fi ta'arifil maqulat. Samuha murattabatan ala muqaddimah. Jadi yang isinya itu pembagian-pembagiannya itu terdiri atas muqaddimah, kedua maqulah, dan ada khotimah. Yang pertama adalah al-muqaddimah atau sebuah suguhan pengantar. Qala al-mafhumu imma juz'iyyun wa imma juz'iyyun aw kulliyun. Mafhum itu ada yang namanya mafhumun juz'iyyun,
Mafhumun kulliyun. Ini headsetnya lobet. Headsetnya lobet guys. Jadi yang muqaddimah yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif itu adalah al-mafhum imma juz'i wa imma kulli. Nah, kalau di beberapa kitab makulat itu biasanya juga ditambahi al-maujud. Al-maujud itu ada yang ada di luar itu al-asya, al-asya itu ada al-maujud, ada al-mahdum. Masuk ya Soroko ya? Masuk saat. Oke. Mana tadi kita? Al-mafhum wa imma juz'i wa imma kulli. Jadi yang namanya mafhum itu ada yang mafhum juz'i dan ada mafhum kulli. Juz'i wa kulli di mantik sudah pernah kita bahas. Ya, ini juz'i itu adalah ma yamna min ma yamna an nafsi tasawwurihi an wuqu'i syarikati fihi. Yang melarang adanya istirok. Ini sebagai juz'i. Kenapa? Karena ada tasakhus gitu kan. Hadza Zaidun itu kan berarti ada tasakhus hadza hadiyah atau keinian kepada Zaid. Nah, kemudian kalau kuli itu malah yang nafsu tasawwurian wa syarikati yang tidak melarang adanya istirok. Itu sebagai kuli. Nah, itu disebut sebagai al-mafhum. Jadi mafhum ada mafhum juz'i, ada mafhum kulli. Wal kulli ma'aradi au dzati. Dan kulli dalam pembahasan kulli itu ada yang namanya aradi dan ada yang namanya dzati. Ada eksidensial dan ada substansial, dzatiyah. Yang sifatnya itu berada di dalam zat. Kalau arodiyah itu, arodi itu kan berarti ada di luar zat. Zati itu kan kalau dalam mantik kemarin pernah kita belajar kan, ada yang namanya jinsun dan faslun. Dia sifatnya berada di dalam sebuah zat, di dalam diri seorang insan itu, atau di dalam hakikatnya insan itu dia terdiri atas jinsun wa faslun. Karena jinsun wa faslun itu hayawan sama natik. Itu berada di dalam. Tapi kalau yang ada di luar itu disebut sebagai arodi atau contohnya adalah arad am dan juga ada khosok. Yang mana arodi ini tidak berada di dalam esensi sebuah manusia, definisi manusia. Lais ada khilan gitu kan. Nah, yang pertama dibahas adalah dzati. Yang dzati ini kan kemarin dulu pernah kita bahas juga kan. Dan nau ada pasal ada jins. Nah, nau ini kan dulu juga ada apa namanya? Perdebatan kan apakah nau ini sebagai dzati ataupun arodi. Itu pernah kita bahas dulu. Yang tahqiq adalah dia masuk sebagai dzati. Nah, insan itu, insan kan nau ya. Insan kalau tidak dzati ya terus apa?
Masa arodi. Imma naun azati imma naun, yang pertama ada naun. Wa al maqul ala katsirin muttafiqina bil haqiqah la bil adat atau la bil musyakhisat. Jadi al maqul yang dia itu makul, yang yuhmal ala katsirin, yang bisa disandarkan kepada banyak benda, muttafiqina bil haqiqah, yang secara hakikatnya dia mutafak, atau mutafak itu kan berarti kan selaras ya, selaras antara satu dengan yang lain, itu sebagai mutafiqina bil haqiqah fi jawabi ma huwa, dalam jawaban pertanyaan ma huwa, apakah benda itu gitu. Apakah benda itu berarti kan bisa dijawab dengan hayawan natik, dengan insan itu. Ma huwa al insan, ma zaid huwa al insan. Jadi al-maqul ala katsirin muttafiqina bil haqiqah la bil adat, bukan secara adat atau bukan secara tasakhus ya. Jadi bukan secara tasakhus, karena enggak ada tasakhus di situ. Adat itu maksudnya tasakhus. Kemudian ada ta'riful fasl. Imma fasl, jadi dati itu imma nau, wa imma fasl, wa imma jins. Kemudian ada faslun, wa huwa al-maqul ala katsirin, yang yuhmal ala katsirin, dia itu disandarkan kepada katsirin, banyak sekali hal, fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dzatihi. Tujuannya ada fasal kan kemarin juga pernah kita bahas di dalam pembahasan mantik, bahwasanya faslun itu dia sifatnya yufasil apa namanya, an-nau ma'a nau akhor, yang membedakan spesies satu dengan spesies yang lain adalah fasl. Manusia dengan natikiyahnya terbedakan dengan kuda. Itu. Ayyi syai'in huwa fi dzatihi. Fi dzatihi itu apa gitu. Nah, itu yang kedua fasl. Kemudian yang ketiga jinsun wa imma jinsun. Nah, jinsun ini adalah seperti yang pernah kita pelajari gitu kan. Nah, ini ada tambahan nanti. Wa huwa al-maqul ala katsirin. Dia adalah yang disandarkan, yang mahmul ala katsirin, atas banyak hal. Jadi dia itu bisa disandarkan kepada banyak sekali benda-benda. Mukhtalifina bil haqaiq, secara hakikatnya pun berbeda. Nah, kalau kita garis bawahi ya, mukhtalifinnya bil haqaiq jins dan mutafikin bil haqiqahnya nau, itu otomatis titik pembedanya hakikoh enggaknya itu adalah dari segi nauknya gitu. Jadi nauknya kalau spesies, nauk itu kan spesies ya. Kalau spesiesnya itu sama, otomatis hakikatnya sama. Tapi kalau spesiesnya berbeda, manusia dengan apa misalkan kambing kan berbeda kan. Manusia dan kambing itu spesiesnya berbeda. Tapi dia satu genus dengan manusia. Ya, ini apa, hayawan. Wa huwa al-maqul ala katsirin mukhtalifina bil haqaiq fi jawabi ma huwa. Nah, ini yang mahalul bahsi di mangkulat itu adalah al-jinsu ini. Yakni al-jinsu al-ali. Nah, al-jinsu genus itu terbagi menjadi 4. Genus itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mufrad, jinsun mufrad. Mala jinsa tahtahu wala jinsa fauqahu. Jadi ini mustakil. Genus mustakil ini teman-teman baru belajar. Jinsun mufrad ini jinsun mustakil. Nah, kalau misalkan para falasifa itu memisalkannya seperti halnya al-aqlu. Ada al-aqlu awal sampai ada asyarah, ada 10 akal. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan al-jinsu al-mufrad ini contohnya adalah nuqtoh, titik. Titik itu jinsun mufrad. Nuqtoh itu apa namanya?
titik itu merupakan mufrad, jinsun mufrad. Dia nggak ada jinsun fauqahu wala tahta. Titik ya titik. Saya mengatakan demikian. Kemudian yang kedua, adalah mutawasid atau jinsun mutawasid. Wa ma tahtahu jinsun wa fawqahu jinsun. Dia berada di tengah-tengah dua genus. Contohnya adalah al-jismu dan al-jismu an-nami. Al-jismu an-nami ini dia kan atasnya ada genus dan di bawah juga ada genus, yakni hayawan. Bawahnya hayawan, atasnya jismun nami. Jismun juga gitu, atasnya jauhar, bawahnya jismun nami. Otomatis jismun itu juga jinsun mutawasid. Kemudian yang ketiga ada safil atau jinsun safil. Jinsun atau genus yang terbawah. Wa ma la jinsa tahtahu wa fawqahu jinsun atau fawqahu ajnas. Bawahnya tidak ada jinsun, tapi atasnya ajnas. Banyak sekali jenis-jenis. Itu sebagai jinsun safil, genus terbawah. Apa contohnya? Contohnya hayawan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jinsun alin. Nah, ini adalah mahalu bahti al-maqulat al-ashraf. Wa huwa ma tahtahu jinsun wala jinsa fawqahu. Yang di bawahnya ada genus, tapi di atasnya tidak ada genus lagi. Contohnya adalah al-jauhar. Seperti itu. Nah, kemudian kita geser pembahasannya. Wayan hasir al jinsul ali fi asyri makulat. Nah, para filosof itu membatasi ya yang yuhasiru membatasi jinsun alim itu dalam 10 makulat. Wahia al jauharu wal kamu wal kaifu wal ainu wal mata wal wada'u wal milku wal idofah wal fi'lu wal infial. Jadi pembatasan para filosof ini ada 10. Nah, cuman hasru makulatnya para filosof ini dengan cara apa? Apakah dengan cara istiqro tam ataupun istiqro nakis? Dalam salah satu redaksi saya menemukan bahwasanya hasrul makulat atau pembatasan makulat itu apa namanya tadi? Pembatasan makulat itu sebagai 10 itu adalah istiqro nakis. Wajrul hasr indahum ada inda al falasifa anal mungkin al mawjud in kana ghairu muhtakir ila ma yuhaqiqu wa yubrisu wa huwa jauhar. Jadi dia istiqro satu persatu gitu. Satu persatu diistiqroi, diobservasi, kemudian menemukan bahwasanya yang ada di luar yang meliputi sebuah benda, para filosof mengatakan ada 10 gitu. Ada jauhar sampai ada fi'il tadi. Tak foto ini. Wal mustanad alladhi istanada ilaihi al-hukama fi hadza al-hasr wa al-istiqra' naqis, yang disandari oleh para hukama, oleh para filosof dalam pembatasan ini itu adalah istiqra' naqis. Wa huwa la yafidul yaqin berzonnan dhaifan, bahkan prasangka yang dhaif gitu. Kama yadhkuru Dr. Ali Sabin Asyar fi manahijil. Nah, cuman ini masalahnya ya, aku belum menemukan kritiknya ya. Nanti kalau saya temukan saya share ke grup. Karena seingat saya di Jawahirul Maqulat itu belum saya telaah lagi, lupa. Seingat saya wajuh hasrnya itu juga istiqro' tam. Karena kalau misalkan dia masih istiqro' nakis, otomatis dia nanti akan adanya safsatoh gitu loh.
jadi zoni. Jadi lah ini maksudnya para filosof ini kalau apa namanya istilahnya menduduk masalahkan sebuah objek yang terdiri atas 10 perkara, 10 makulat tadi, kalau dia istiqra nakis ya otomatis akan beda-beda orang ngomongnya. Ada yang mengatakan begini, otomatis tidak ada hakoik, tidak ada kebenarannya. Sedangkan falsafah itu kan apa? Falsafah itu kan ilmu bihaqikatil asya ala ma huwa alaihi ala qadri taqatil bashar. Jadi pengetahuan atau al ilmu bihaqikatil asya, pengetahuan terhadap hakikat sesuatu ala ma huwa alaihi, atas apa adanya gitu. Jadi pengetahuan sesuatu atas apa adanya ala qadri taqatil bashar, yang sesuai dengan kemampuan manusia. Dan sifatnya ini kan universal ya, atau global ya. Maksudnya global itu dia diiyakan oleh banyak orang. Atau kalau Yuval Noah itu pernah ngomong ini sebagai apa namanya realitas dia nggak bahas objektif. Pokoknya dia ini objektif, modelnya model objektif. Nah, Dr. Elisa Minasir dalam Manhajul Bahas beliau masih pakai sudut pandangnya Ibnu Taimiyah. Jadi sebelum Dr. Elisa Minasir ini Asy'ari kental ya, beliau itu pernah menjalani masa-masanya sebagai Taimi. Ya, seperti halnya guru kita Syekh Hasan Syafi'i. Beliau kalau teman-teman pernah baca bukunya yang Al-Madkhal ila Dirasati Ilmil Kalam, itu ada pembahasan idza ta'aradul aqlu wan naqlu. Itu dalam hal itu beliau sangat mengedepankan an-naqlu, dan beliau mengutip para tokoh-tokoh Taimiyah, Ibnu Taimiyah, dan yang kedua itu beliau mengutip juga yang menulis syarah Thahawiyah, namanya itu Abul Is Al-Hanafi. Ibnul Is Al-Hanafi. Yang mana Ibnul Is Al-Hanafi ini dia sifatnya Taimi banget. Maksudnya Taimi banget ini dia semi-semi tajsim gitu, semi-semi tasbih. Jadi ketika itu beliau masih pakai sudut pandang Taimiyah. Nah, tapi itu di masa lampau ya. Kemudian saya tahqiq dulu, waktu itu saya tahqiq ke Mas Nova waktu itu. Saya tanya ke Mas Nova, Mas aku baca bukunya Syekh Hasan Syafi'i Madkhal itu kok aku nemu agak iskal ya. Kok beliau mengkritik Ar-Razi. Jangan beliau kan Asy'ari kental banget ya beliau. Ternyata kemudian ada tabayun daripada Mas Nova. Itu pernah dibahas di grup Aswaja. Jadi Mas Nova kan punya grup apa namanya WhatsApp yang isinya itu kiai yang sering diskusi kayak Kiai Abdul Wahab, kemudian ada kiai siapa lagi tuh yang di Facebook itu yang masyhur yang sering debat Wahabi. Nah, itu di situ pernah dibahas ternyata. Jadi terus ditanyakan kepada ahbabnya bertanya kepada beliau gitu. Ya Maulana, ini dalam pembahasan madkhal kok gini. Kemudian beliau menjawab, ya biarkan itu sebagai sejarah saja. Maksudnya biarkan itu sebagai sejarah di masa lalu. Jadi perjalanan beliau sebelum beliau sebagai Asy'ari yang benar-benar kental ya, beliau sampai bikin apa namanya qasidah syair tentang Imam Asy'ari di masa-masa ya karir beliau yang terkini lah. Itu beliau sampai bikin qasidah tentang Imam Asy'ari. Kemudian beliau sangat, kalau beliau itu biasanya ngefansnya sama Saifuddin Al-Amidi. Beliau sering mengutip Al-Amidi, bahkan di rosahnya beliau kan salah satunya Ghayatul Maram itu. Ghayatul Maram fi Ilmil Kalam itu salah satu tahqiq beliau. Nah, itu Syekh Hasan Syafi'i. Nah, ini yang tadi kita bahas itu adalah Dr. Elisa Minasir. Dr. Elisa Minasir masih menggunakan metodologinya Taimiyah. Makanya dia mengatakan al-istiqra nakis dalam redaksi ini. Cuman seingat saya ya, nanti saya tahqiq lagi di Jawahirul Maqulat itu bahwasanya para falasifah itu mengistiqra'i atau mengobservasi makulat ada 10 atau kategori itu ada 10 itu
Istiqro'nya istiqro' tam. Nanti redaksinya saya salinkan. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Walam malam yakun fauqal jinsil ali jinsun akhar. Lam yakun lahu faslun hatta yumayyizahu amma yusyarikuhu fihi. Selama dia tidak memiliki jinsun ali, selama jinsun ali tidak memiliki jenis di atasnya, dia tidak memiliki fasal yang membedakan jinsun itu dengan jinsun yang lain. Binaan alama alaihi qudama'ul manatiqah anna kulla mahiyatin laha faslun yajibu an yakuna laha jinsun. Setiap mahiyah itu memiliki fasal dan wajib an yakuna laha jinsun, dan wajib memiliki jenis juga gitu kan. Nah, itu kalau misalkan qudama'ul mantiqiyah. Wa idza lam yakun lahu faslun wala jinsun kana basiton. Kalau tidak memiliki fasal dan jenis maka basit atau ya basit, tidak la yuraqab, tidak mutarakib, tidak murakab. Nah, ini kita lihat di bawah ya. Itu kan tadi udah mantik apa? Kulamahiyah lah fasal gitu. Nah, kita lihat di di takliknya Syekh Ahmad Saduli. Zaba mutaakhiru al-manatiqah ila anna tarakubal mahiyah la yajibu ayyakuna min amrin a'am wa amrin akhos yumayyizuha amma yusyarikuha fi dzalikal a'am bal qad yakunu min mutasawiyaini yakunu kullun minhuma faslan laha yumayyizuha amma yusyarikuha fil wujud fayumkinu ta'rifuha bil had. Wa amma yang pertama itu ya. Wa amma tarkibuha min amrayni kullun minhuma a'am minal akhar min wajhin fa'ala jawazihi. Kalau misalkan terrokub antara dua perkara ini adalah khusus min wajhin fa'ala jawazihi yan bagi kaunu kullin minhuma jinsan wa faslan bi'tibaraini li anna kullan minhuma yumayyizuha amma yusyarikuha fil akhar fa yumkinu ta'rifuha bil hadd. Syaratnya yang namanya manatiqah mengatakan syaratnya sebuah mahiyah itu dia harus tidak basit untuk ditakrifi dengan hatam. Kalau misalkan dia tidak tersusun atas jenis sama fasal, ya otomatis tidak memiliki hatam. Sebenarnya ini cocok juga dengan pendapatnya mutaqaddimin ya dalam takrif hatam juga ya. Wa kana ta'riful maqulat al-ashr bil khawas ai bil aradil am. Kan menggunakan arad am atau ala jenis al itu sebagai arad amnya, sebuah aksiden yang umum. Batakunu rusuman naqiso, maka takrif daripada maqulat asyra itu rusum naqis. Seperti itu, teman-teman. Gimana, ada pertanyaan sampai sini? Sahabat-sahabatku. Belum ada, Sat. Mungkin yang lain ada nggak? Apa nggak mudeng? Mau nanya yang ini, Sat. Gimana? Sat. Siapa tuh? Gus Bim tuh? Rafif, Sat. Oh, Rafif tuh. Monggo, Mas Rafif. Ya. Mau nanya yang takrif makulat bilogo, Sat. Yang bilogo kan di sini disebutkan amu minal mahmulat azatiyah wal akhadiyah. Berarti Ya, itu
tapi yang dibahas di sini tapi akhos gitu ya, bukan? Itu hanya lugohnya aja. Ya, itu dari segi kan ada takrif bil lughah dan takrif bil istilah. Ya, misalkan kita katakan as-sholatu itu dalam lughah itu apa? Doa gitu. Ya udah secara lughah kita berdoa kepada Allah itu disebut sebagai sholat. Itu secara lughah loh ya. Tapi secara istilah itu apa? Istilah itu kan al-fi'lu al-fi'lu apa namanya? Al-muftatihatun bitak biniyah bitakbir sorry wa muhtadamatan bisalam. Nah, itu kan secara istilahi, definisi istilahi. Tapi secara lughah yang namanya doa, karena sholat itu huwa doa kan, definisi bahasanya. Ya kita katakan kalau misalnya kita berdoa ya itu namanya sholat gitu. Tapi itu secara bahasa, jadi tidak mewakili. Nah, begitupun dalam makulat ya. Makulat secara bahasa itu kan mahmul. Semua yang mahmul itu kalau secara bahasa ya dikatakan sebagai makulat. Tapi yang sebagai sebagai pakem itu kan bukan secara bahasanya, tapi secara istilahi. Secara istilahi itu hanya mengkhususkan kepada alat jenasul aliyah. Kalau misalkan makulat secara bahasa tadi ya, yang sebagai mahmul, til itu luas banget, cakupan daerahnya sangat luas ya. Jadi apa saja bisa kita katakan sebagai makulat. Misalkan Zaidun insan kita katakan sebagai makulat. Tapi itu kan secara bahasa, jadi tidak dijadikan sebuah pakemnya. Nah, lughatan kan apa? Aminal mahmulat adzatiyah wal aradiyah, sangat-sangat umum lah daripada mahmulat dzatiyah yang seperti halnya jinsun, faslun, gitu, nauun, dan juga mahmulat aradiyah seperti aradun amwa, khos gitu. Khosoh. Jadi sangat-sangat lebar daerahnya. Itu dari sebelum kita mentakrifi itu kan secara lughah kan pasti didahulukan ya. Secara bahasa definisinya apa. Nah, nanti dikerucutkan definisi secara istilahi atau secara syar'i. Seperti itu Mas Rafif. Nah, yang dikhususkan di sini yang dikerucutkan kan berarti menggunakan apa? Alat jenasul aliyah, dikerucutkan lagi. Yang dibahas di makulat itu adalah mahmul, yang mana mahmulnya ini tuh jenis ali. Jenis ali itu apa? Jauhar. Jenis tertinggi. Kemudian ya, otomatis kayak kam, kaif dan lain sebagainya itu juga jinsun alin gitu. Terjawab Mas Rabib? Udah Zat. Alhamdulillah. Set. Ana mau nanya nih, Zat. Monggo. Definisi berarti kan titik pembahasannya di makulat itu adalah jinsun alin. Oke. Nggih. Nah, Betul. definisi di kitabnya itu matah tahu jinsun wala jin safaukohu. Nah, ana belum ke gambar Zat. Kayak jauhar itu berarti jins ke bawahnya misalnya jisem gitu, Zat. Ya, itu kayak gitu. Oke. Matah tahu ajnas. Jadi di bawahnya jauhar itu kan ada jenis-jenis kan. Ada jismu nami, ada hayawan. Hmm. Tapi di atasnya nggak ada jinsun lagi karena dia yang paling tinggi. Oke, kalau kalau Jauhar mungkin mungkin kalau di Sajaroh Porforius kan ada ya. Zat. Kenapa kenapa makulat yang 9 sisanya tuh di Sajaroh Porforius nggak ada? Aku tuh pernah bertanya ini dulu. Jawabannya apa ya? Apa ya? Hmm, hierarkinya itu sebenarnya ada. Jadi jawabannya itu sebenarnya ada. Cuman dia kan sifatnya kayak misalkan ya, kam kemudian kaif itu kan dia
kalau ditelusuri, oh gini logikanya itu gini. Logikanya gini. Logikanya itu bentar. Ada tadi aku nemu di Makolat Indal Falasi Wal Mutakalimin. Di bagian hasru wajah wasri al-makulat. Yang pertama itu kan mungkin mewujud, kemungkinan-kemungkinan yang ada itu in kana ghairu muftaqir ila ma yuhaqqiquhu wa yubarrisuhu. Jadi kemungkinan yang pertama, yang namanya hal yang mungkin ada, yang pertama itu ada yang dia itu muftaqir ila ma yuhaqqiquhu wa yubarrisuhu. Dia membutuhkan sesuatu yang menempel kepada dirinya, yang mana itu disebut sebagai jauhar. Jadi dia tidak menempel, tapi dia ditempeli, yang disebut sebagai jauhar. Kemudian ini kalau misalkan kita logikakan ke sebuah benda, ya, sebuah kursi. Jadi orang zaman dulu, zaman Aristoteles itu ketika dia menganalisa sebuah benda, kursi misalkan, dia itu menganalisa kursi ini dengan penampakan benda lain. Jadi benda-benda semua yang mungkin ini, dia itu kemungkinan yang pertama itu dia membutuhkan sesuatu yang mendatangi dirinya, itu sebagai jauhar gitu kan. Kemudian yang kedua, wa in iftaqarra ila ma yuhaqqiquhu wa yubarrizu fil kharij wa imma an yabal qisma. Kemudian yang kedua, dia itu ada yang mendatangi kepada suatu objek yang bersifat yakbarul qismah. Yang yakbarul qismah ini berarti yang menerima adanya pembagian, keterbagiannya ini disebut sebagai kam atau kuantitas. Kemudian yang kedua ada yang layak balul kismah atau disebut kaif atau kualitas. Ila akhirnya. Nah ini aku kalau sejarah Forvoriusnya aku belum nemu lagi ya. Cuman jawabannya itu seingatku kayak gitu. Jadi kita alihkannya itu bukan ke sejarah Forvorius, tapi ke apa namanya, logika pembentukan makolat asyroh. Itu kan Sajaratul Forvorius itu kan awal mula apa ya, pembentukan taksonomi. Taksonomi kan ada dalam tumbuhan itu ada genus, ada ordo, ada film, ada kingdom itu. Teman-teman pernah belajar taksonomi. Kemudian nah itu kan hierarki kan. Dari sini baginya gini. Nah, kalau misalkan misalkan kam ya, atau kuantitas, mungkin nanti bisa jadi pembahasan diskusi ya. Jadi aku juga cari-cari jawaban yang lebih mengenakan tuh yang kayak gimana. Seperti itu. Oh ya, tapi intinya dia ini 10 ini mengintari sebuah objek lah. Jadi logika pembentukannya itu dia, si Aristoteles ini mengobservasi nih sesuatu yang mungkin itu iman dia didatangi atau biar dia eksis itu didatangi sesuatu, yaitu disebut sebagai jauhar. Ada yang mana dia itu mendatangi, sifat yang mendatangi, seperti kam ila akhirih. Pembahasan yang menarik dan aku pernah bertanya ini kok, saya ingat. Dulu aku pernah bertanya. Nanti kalau ada jawaban lain mungkin saya bisa sampaikan, Mas Asmi. Oke, berarti dalam sebuah objek itu ada yang didatangi, ada yang mendatangi. Jauhar itu Ya betul. sebagai yang didatangi, kam Ya, ilal akhir itu yang mendatangi ya. mendatangi. Ya. Oke, oke. Mungkin makanya kenapa pembahasan di Sajarah Forvorius nggak ada jauharnya karena yang 9 sisanya itu mendatangi ya, Sat. Bukan didatangi gitu kali ya, Sat. Mungkin bisa, tapi kan kalau misalkan dia mendatangi pun kan, kalau kita
produksi satu persatu ya, kan kayak kam. Hmm. Kamu itu kan pasti kan punya anak-anak kayak misalkan Jauhar punya anak-anak dan sebagainya. Oke. Itu kan kita mungkin nyarinya itu anaknya, kalau misalkan kamu itu apa, misalkan bisa jadi kita katakan kamu itu ada adat, ada kalau yang masuk kam itu kan salah satunya ada adat, kemudian bangunan geometri, kemudian ada bangun ruang yang handasiah itu, kemudian nah, aku sih nangkapnya itu dulu kayak gitu, bisa jadi itu. Terus kaif itu kan ada kaif maksusah itu, jadi dia itu kalau di Sajarah Porforiusin dibikin hierarki gitu ya. Di bawah kualitas itu ada yang namanya 4 itu kan, ada maksusah, ada maksusah rosihoh juga, ada yang rosihoh, kemudian ada yang ada 4 kayak itu, ada 4 ke bawah terus. Aku tuh nangkapnya kayak gitu, cuman aku nggak mendapatkan redaksi Sajarah Porforiusnya. Jadi kalau aku gambarin ya itu kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya kaif ilal akhir itu masih bisa dibentuk Sajarah Forforius yang mana 9 itu ditaruh di posisi sebagai jinsun alin gitu ya, Sob? Paling, nah ya seperti itu, Siap. paling atas. Hmm. Tapi semuanya itu Eh, pasti punya ke bawah gimana. iya. Berarti pembahasan makulat itu yang dibutuhkan adalah harus ada objek yang pengen kita teliti dulu gitu ya, Sob? Nah betul betul banget. Oke, Nah ini siap. nanti ya insya Allah nanti kita akan praktek ke sebuah permasalahan fikih lah, karena Hmm. ini nyambung. Saya asarin makhluk aja ketika ngaji jamu jawami di Azhar tuh memberhentikan darusnya. Kita nggak usah ngaji usul fiqh dulu, kita ngaji makulat. Siap. Ada pertanyaan? Mas Ihsan biasanya bertanya ya? Enggak ada pertanyaan Mas Ihsan. Ya, tir ya. Turu ya. Ya, tir. Nggak ada, Ustaz. Aman, insya Allah. Aman ya Bisa dari aman Fuqaha nanti. ya? Mau nanya, ini kayaknya nggak jelas apa namanya suara, suara, suaraku jelas nggak? Jelas banget kok. Jelas, jelas, Gak apa jelas. palingnya. Oh, oke. eh kan mau nanya saja. Monggo. Kan apa namanya permasalahan di makulat ini kan kalau dari sebelum itu sebenarnya mukaddimah untuk menuju ke mantik gitu ya. Ya, untuk definisi, khususnya untuk Untuk definisi. khususnya untuk definisi. Tasawur berarti. Terus pembahasan yang tentang al-mafhum di muqaddimah sebelum ta'rifun nau itu kan ada muqaddimahnya. Ada mafhum, ada yang juz'i sama kulli. Hadir. Oke. Nah, pembahasan juz'i kulli itu kan kita kan pernah Ana pernah dengerin penjelasan dari antum juga permasalahan tentang juz'un sama kulli. Nah, juz'un Oke. sama kulli ini Ustaz, kalau kan dulu kulli itu kul ya, bukan kulli. Iya, Kul kalau sama juz'un kul. juzuk Juzuk. sama kul gitu kan. Juzuk sama kul. Pembahasan kul itu Ustaz, dalam menghukumi itu kan melihat dari apa namanya, dari setiap masing individunya gitu ya. Oke, gimana tuh? Penghukuman yang terhadap terhadap kul. Kul. Ah, Oke, contoh. contoh kayak ahlul tulabul azhar azhari azharion itu kan berarti
hukum dari kalau itu ya. Oh, kul yang itu toh. Ya. ya berarti itu kan hukum merambat ke seluruh dari afrod-afrodnya gitu kan Ustaz. Oke. Nah, tapi ada juga yang secara secara Ba'diyah. secara ba'diyah. Secara artinya nggak harus menyeluruh ke afrod. Nah, itu yang Yap. sebenarnya ingin tak tanyakan Ustaz. Sedangkan ketika kita bahas qodiyah, ini kan ada qodiyah Mm-mm. kuliah gitu kan. Mm-mm. Qodiyah kuliah, qodiyah juz'iyah. Nah, yang saya pahami dari qodiyah kuliah ini agak melenceng dari sini Ustaz ya. Nggak apa. Tapi Mantul. kayaknya ada kaitannya. Qodiyah kuliah itu kan ternyata apa namanya menyeluruh gitu. Artinya dalam Mm-mm. menghukumi dari kelompok atau majemuknya itu secara Oke. secara afrodan, secara per Ya, individu. likuli Nah, fardin. Ya. likuli Setiap fardin lah. gitu. Ya, itu bagaimana Ustaz? Ya bener, sebenarnya emang gitu. Jadi kalau misalkan kita kalau di pemula mungkin kalau mantik kuliah ya, pokoknya yang Ya. awalnya cool gitu. Tapi nggak gitu. Ah, oh. Ada penjelasannya lebih lanjut. Jadi nggak semua yang cool, misalkan kullu tulabil azhari muslimun, itu kan berarti Hmm. kuliah, secara hakikatnya kuliah juga, dia apa namanya tidak mengeluarkan muslim dari tulabul azhar. Nah tapi Ah, bisa juga juz'iyah kan, misalnya kita ah, katakan apa misalkan kulu man sholla yukbal sholatuhu, itu kan qodiyah kuliah kan, tapi ya. secara esensial dia itu qodiyahnya juz'iyah. Nah ini kan Oh. kemarin kita pernah bahas ini loh, apa sih istigrok gitu loh. Dalam istigroknya Ah, itu pembahasan ini juga ada di pembahasan dulu waktu ngaji apa namanya Hilyatul Bil Masun, di situ ada bahasanya. Nanti tak SS kalau atau tak cari redaksi kalau misalkan sempat ya. Jadi oke itu oke ada Ustaz. pembahasan kuliah juz'iyah yang di situ. Kayak misalkan Oh, siap, siap. kulu muskirin haram. Kulu muskirin haram ini kan sifatnya semua yang muskir itu haram. Dia Ah, berarti setiap kan, pakai kata setiap kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau kita bahas dengan kata semua, misalkan semua orang yang sholat itu diterima sholatnya. Nah, tapi kan secara hakikatnya itu kan masih juz'iyah, qadiyah juz'iyah nih. iya. Dia mengandung qadiyah juz'iyah. Nah, tapi tadi kan antum kan juzuk sama kul kan. Nah, kalau juzuk Iya, sama jujur kul sama aku. itu, kalau mukobilnya kul itu adalah juzuk, Ah, itu berarti gini, kalau kul itu ma yutarokabu minal ajza. ah, Kul itu adalah sesuatu yang tersusun dari juzuk. Nah, kemudian juzuk itu apa? Juzuk itu adalah yang menyusun kul. Contoh meja itu tersusun atas kayu, paku, terus apa usuk dan lain sebagainya misalkan. hmm, hmm, hmm. Usuk, kayu, paku dan sebagainya itu merupakan juz'un min maktab, juz'un min meja. Nah, meja Hmm. itu sebagai kul dan bagian-bagian tadi sebagai ajza. Itu kalau misalkan kita pakai kul yang mukabelnya ajza itu. Oh, Itu soalnya di Imam Damanhuri kan di awalnya itu beliau agak berbeda kan. Awalnya kulnya pakai definisi apa namanya min haitsul apa namanya min haitsul jama'. Jadi mengitlakan kuliah tapi min haitsul jama'. Jadi dari segi kuliahnya, dari segi firqohnya, misalkan kita katakan semua orang muslim itu pakai sarung, itu kan hmm, yang dihukumkan min haitsu muslimnya, bukan setiapnya. oke oke. Tapi ketika membahas juzuk, Imam Damanhuri ngomongnya ma yurok apa namanya
Pokoknya mayurakibul kul gitu. Mayutarakab minhu al-kul apa gitu. Jadi ada perbedaan. Nah, makanya ada takleknya di Syekh Mustafa itu di bawah dikasih tahu penjelasan Oh, kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang kuliah ya, memang kalau misalkan itu kan memang kuliah, namanya kuliah. Tapi secara esensial dia juz'iyah kayak misalkan tadi semua orang yang sholat itu diterima sholatnya. Nah, itu kuliah tuh. Tapi Oh, secara makna kita nggak bisa katakan itu kuliah. Secara makna kan dia kuliah juz'iyah. Yang terjadi kan kalau kita sandarkan kepada Allah nggak semuanya orang sholat itu diterima. oke. Mungkin gitu Mas Isan. Terima kasih Ustadz. Syukron. Apa Ustaz? Ustadz Farhan mau iskal nggak Ustadz Farhan? Gimana Ustaz Farhan? Aman. Itu Oke, kalau kodiah Hah? yang tadi dibahas tuh Ustadz, berarti sama kayak kullu bid'atin dolalah itu sama ya Ustadz, kayak yang tadi antum bahas. Nah, itu loh ya. Nah, kullu bid'ah dolalah. Kullu bid'ah dolalah itu kan ya oke lah. Kita katakan kul. Kul itu kan apa? Tadi hukumnya min haitsul jama'. Hukumnya min haitsul jama'. Jadi kullu bid'ah. Oke, itu yang pertama ya, kullu bid'ah. Kita katakan semua hal itu semua hal yang bid'ah gitu. Semua hal yang bid'ah itu dolal. Itu sesat. Nah, secara hakikat, enggak semua yang bid'ah itu dolal. Bahkan Sayyidina Umar kan pernah dibilangi apa namanya ketika beliau bikin sholat raweh 20 itu hadhihi apa namanya hadhihi ma ahsanul bid'ati hadhihi oh gimana lupa. Ini bid'ah yang paling keren. Soalnya termasuk dengan hadis juga mansana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha lam yanqus min ujuriha syai' ila akhirih. Gitu guys. Aman? Kalau sudah mungkin kita akhiri pertemuan kita yang kedua hari ini. Semoga istiqomah dan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa diterima dan mendapat manfaat daripada mu'alif. Dan semoga Allah Allah mau menitipkan kita seperti ilmu tentang makulat gitu. Amin, amin. Oke, tadi sebenarnya aku pengen bahas ini kan. Makulat kan al-jinsul ali. Nah, kalau Imam Ibnu Arabi ini agak melenceng ya. Imam Ibnu Arabi itu beliau dalam manakib Maulid Nabi itu beliau ngomong Rasulullah itu adalah al-jinsul ali. Ya, al-jinsul ali berarti yang hakikatnya secara al-jinsul ali, genus-genus tertinggi yang Rasulullah miliki sebagai awalul khalqi. Kenapa? Karena apa namanya? Ya dari hadis Jabir bin Abdillah meskipun beberapa ada yang mengatakan ada hadisun munkar, ada hadis maudhu, ada hadis dhaif dan sebagainya. Cuman Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu nulis hadis tersebut di fatwa. Yang pertama fatwa hadisiyah, kemudian yang kedua Al-Minah Al-Makiyah fi Syarhil Hamaziyah. Itu beliau menulis dalam 2 kitab hadis Jabir yang ketika itu Jabir dibilangi sama Rasulullah, ya Jabir awaluman ma khalaqa Rabbuka itu nurun min nurihi nuru nabiyika secara makna gitu, nuru nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur Muhammad. Itu yang diisbatkan oleh kalangan Asy'ariyah bahwasanya
awalu khalqin itu adalah An-Nur Al-Muhammadi. Tapi itu pembahasan yang sangat mendalam. Tapi ada kaitannya dengan Al-Jinsul Ali. Tapi itu ada anu ya Ustaz, ada khilaf ya itu. Nah, Khilaf itu dalam ada khilafnya riwayat. juga. Nah, Bener. itu kan Oh iya toh? sihatan fi riwayah memang fil makna memang sihah. Artinya sahih Oh, hadisnya. karena didorong dengan hadis yang lain. Iya. Wah, menarik itu. Nanti kalau antum nemu riwayah yang maknanya sama, antum share ya? Ya Ustaz. Oke. Soalnya aku kan iskalnya loh, ini belajar hitamnya aja netep loh di 2 kitab, di Fatwa Hadisiyah sama di Minah Makiyah. Terus ada beberapa ulama juga yang menetapkan. Tapi ada beberapa muhadis yang kayak misalkan Imam Suyuti kan ngomongnya itu hadis dhaif, hadis maudhu, ada yang ngomong maudhu dan sebagainya. Tapi kayaknya bisa dipertemukan sih harusnya loh ya. Soalnya perbincangan ini itu jauh banget ya, sudah lama loh. Masa nggak ada interaksi sama sekali kan? Nanti antum share ya. Siap. Kita bagi ilmu lah. Masa dipek sendiri ilmunya. Siap Ustaz. Oke, syukuran teman-teman yang hadir. Mungkin itu dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Gus Mim bangun, mantap. Mantap. Gus Mim mantap. Tidur saat